Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Prasetya dengan NIM 0101192024 dari kelas KPIC semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai revolusi komunikasi. Langsung saja kita masuki penjelasan materinya. Revolusi komunikasi merupakan serangkaian perubahan yang telah berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia. Revolusi komunikasi ini dapat terjadi sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi membuat para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Perubahan yang cepat ini didorong oleh adanya berbagai penemuan di bidang teknologi, sehingga apa yang dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi sekarang sudah terbuka lebar. Everett M. Rogers dalam bukunya Communication Technology membagi revolusi komunikasi menjadi 4 era. Era pertama yaitu era komunikasi tulisan atau the writing era of communication. Era ini dimulai tahun 4000 sebelum Masehi pada saat bangsa Sumerian menggunakan tablet dari tanah liat. Bangsa Cina menemukan tulisan untuk percetakan buku dan bangsa Korea menemukan alat dari logam yang menggantikan huruf-huruf dari tanah. Penemuan mesin cetak merupakan awal dimulainya riwayat komunikasi massa. Dengan adanya mesin cetak ini, maka pesan yang panjang dan kompleks dapat disampaikan secara simultan ke suatu atau lebih kelompok khalayak yang besar. Salah satu produk dari mesin cetak adalah surat kabar yang berisikan berbagai berita yang mutakhir dan diperlukan oleh berbagai khalayak. Di bidang elektronika, setelah munculnya telepon dan telegraf dengan kabel, maka pengembangan berikutnya adalah adanya komunikasi tanpa kabel atau wireless communication, yang memungkinkan pesan yang sama diterima secara simultan di berbagai lokasi yang tidak terbatas. Era kedua yaitu era percetakan atau the printing way of communication. Era ini dimulai dengan ditemukannya alat percetakan oleh Gutenberg pada tahun 1456 ketika untuk pertama kalinya mencetak kitab Injil. Sekalipun mesin cetak mulai ditemukan pada tahun ini, tetapi perkembangan surat kabar berlangsung sekitar tahun 1600-an. Surat kabar pertama yang berhasil dicetak di Eropa adalah Aviso di Wolfenbüttel di Starkburg, Jerman pada tahun 1609. Perkembangan pers yang didukung oleh kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat Amerika pada saat ini juga ditandai dengan perkembangan cara-cara pelaporan berita. Misalnya jurnalistik kelompok dan jurnalistik investigasi yang digunakan dalam skandal Watergate pada tahun 1973. Era ketiga yaitu era telekomunikasi atau telecommunication era. Salah satu teknologi yang berkembang pada masa ini adalah film. Sejarah penemuan film berlangsung cukup panjang, disebabkan film melibatkan masalah-masalah teknik yang cukup rumit seperti masalah optik, lensa, proyektor, kamera, dan sebagainya. Terjadinya perkawinan antara beberapa jenis media dan teknologi menghasilkan berbagai bentuk baru yang memiliki kemampuan yang berlipat ganda. Demikian pula di bidang komunikasi. Munculnya televisi dengan berbagai kelebihan komunikasi yang dimilikinya telah menciptakan beraneka pelayanan komunikasi yang lengkap dan unik. Televisi mampu menyampaikan pesan informasi dalam wujud gambar dan suara sekaligus. Era terakhir yaitu era keempat, era komunikasi interaktif atau interactive communication era. Era komunikasi interaktif ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi seperti komputer, satelit, internet, dan lain-lain. Masuknya komputer ke jaringan komunikasi telah mewujudkan berbagai kemudahan baru dalam berkomunikasi, serta masih membuka kemungkinan untuk sekian banyak peluang baru di bidang ini. Dengan bantuan komputer, maka bukan saja penyimpanan, pengolahan, dan penelusuran informasi berlangsung cepat dan handal, tetapi juga pertukarannya pun dapat berlangsung kemana saja dan di mana saja. Revolusi teknologi. Revolusi yang terjadi dalam bidang komunikasi bukan hanya terjadi pada teori ilmu komunikasi, tetapi juga terjadi pada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yang dimaksud di sini adalah penggunaan teknologi sebagai media dalam komunikasi manusia. Penggunaan teknologi sebagai komunikasi manusia ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan yang lainnya. Revolusi media. Revolusi komunikasi sangat terlihat pada perkembangan media cetak dan elektronik. Dalam catatan Nisbet dan Abruden, sekian dasawarsa lalu media cetak mengalami revolusi yang sangat signifikan. Lalu terjadi pula revolusi di bidang pendistribusian media cetak. Terbitan pada suatu negara bisa dibaca secara lebih luas pada masyarakat luas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.